Di hari ini, hari Selasa, bulan Februari ya saudara-saudara, kita akan belajar kembali firman Tuhan di dalam acara Fajar Pengharapan di Radio Citra Kasih di gelombang 107,9 FM. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya membuka Alkitab kita akan mendengarkan satu pujian terlebih dahulu. Yuk kita dengarkan pujian ini. Silakan Pak Pin. Pagi serang kasih yang pada pagi ini saya pamati Mang Aji datang ke studio untuk menemani serang kasih dalam acara rohani Kristen ya kan, dimana pagi ini kita bersyukur dan kita mendapatkan berkat daripada Tuhan karena pagi ini hari yang cerah ya kan, sangat cerah saudara. Saya diberikan kesehatan, kekuatan tubuh rohani kami untuk boleh saya memuji Tuhan di studio ini. Mari sama-sama seorang kasih untuk pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul dua jalan ya. Iya. Kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh, kita jalani, kita ikut saja Tuhan Yesus ya kan, jalan itu yang akan menuju keselamatan. Itu satu judul yang akan saya pujikan. Boleh saudara kasih buka buku nyanyiannya, yang mempunyai buku nyanyian ini lagu yang sangat populer sekali ya. Kalau di Kidung Kabungan mungkin nomor 66 ya. Di pusaka itu 371, saya di Kidung Jemaatnya 376, Ngandi Gusti Yesus baik itu ya, yang sangat populer lagu itu ya. Ingin ikut di Kau saja Tuhan. Saya akan pujikan sama-sama, yuk kita memuji Tuhan.
Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku satu pujian ikuti kau saja. Terima kasih nih Ibu Melati yang di mana ya? Apa yang di Bandung Barat apa ya? Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Pajar Pengharapan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali ya Tuhan. Hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih di mana pada pagi hari ini hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu mohon peralatan-peralatan yang kami pakai pada pagi hari ini. Tuhan berikan kelancaran agar firman Tuhan dapat diberitakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar kembali firman Tuhan dengan satu tema, ada dua jalan. Ada peribahasa yang mengatakan, saudara-saudara, banyak jalan menuju Roma, tetapi Alkitab mengatakan hanya ada dua jalan, saudara-saudara ya. Hanya ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Jalan yang lebar ini adalah jalan duniawi, ya seperti tol dan sebagainya. Itu jalan yang biasa. Tapi yang dimaksudkan di sini jalan itu adalah perilaku kehidupan kita. Kalau jalan yang disebut jalan dunia ini kehendak kita yang duniawi ya. Kalau jalan yang sempit itu kehendak kita yang dituntun oleh kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 Ibu Melati ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sangat jelas Alkitab menyebutkan bahwa hanya ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Mengapa ada dua jalan, saudara-saudaraku? Ini satu PR buat kita memilih yang mana. Kalau Bapak Ibu ingin memilih jalan yang lebar, yaitu kesenangan duniawi, ya kesenangan duniawi. Saya tidak usah paparkan di sini kesenangan duniawi itu kesenangan tubuh kita, ya kesenangan tubuh kita. Kesenangan tubuh kita gini hari kan kita harus masih tidur ya tempat tidur kita. Itu kesenangan kita, keinginan kita. Kita ingin menuruti hawa nafsu kita, itu kesenangan kita. Nafsu makan, nafsu segala-galanya, ya saudara, itu jalan yang lebar yang akan menuntun kepada kebinasaan. Kebinasaan yang mana? Kebinasaan jiwa kita, saudara-saudara. Nah, jalan yang sesak atau sempit itu sudah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang tenang, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, ya saudara-saudara. Sempitnya gimana? Nah, saudara, kalau kita berjalan jalan yang sempit menurut Alkitab, yaitu kita mengekang atau kita menolak segala keinginan nafsu daging kita, ya, menolak semuanya itu, saudara-saudara. Karena saudara-saudaraku, kalau kita menolak keinginan kita, keinginan tubuh kita ini, kita berarti kita ada di jalan yang sempit. Oleh sebab itu, Allah memberikan dua pilihan kepada kita, yaitu jalan yang lebar apa jalan yang sempit. Kalau yang jalan yang lebar menemui kebinasaan, kalau jalan yang sempit kita akan menemukan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di sini kita akan membaca kembali firman Tuhan.
Firman Tuhan, saudara-saudaraku, yang disebut jalan yang lebar itu adalah jalan dunia ini seperti saya katakan tadi. Yang sekarang kita jalani dengan segala keinginannya, yaitu nafsu daging kita. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan yang menuju ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus, saudara-saudara ya. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini tentang keselamatan jiwa. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingin masuk ke sorga, jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Melalui Tuhan Yesus Kristus untuk jalan menuju ke sorga. Tidak ada satunya, tidak ada duanya ya. Bukan tidak ada satunya. Satu-satunya jalan menuju ke sorga melalui Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dikatakan di sini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup," saudara-saudara. Sangat jelas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, maksudnya ke Bapa-Bapa. Ke Bapa itu adalah Bapa Yehuwa atau Bapa Yahweh, ya saudara-saudara. Kalau tidak melalui aku, tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar Radio Citra Kasih yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau ingin masuk ke sorga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak melalui aku, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Bapa dan aku adalah satu, saudara-saudara. Jadi kalau mengenal Tuhan Yesus berarti mengenal Bapa. Kalau mengenal Bapa berarti mengenal Tuhan Yesus, saudara-saudara ya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wujudnya, saudara, wujudnya Tuhan Yesus. Wujudnya Allah itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut apa yang saya dapatkan dari pengajaran ini, saudara-saudara, kata Allah itu, saudara-saudara, bukan satu nama pribadi, tapi kata Allah itu adalah satu lembaga ilahi yang kudus, saudara-saudara. Di dalam kata Allah itu terdiri dari 3 pribadi, ya. Di dalam kata Allah itu ada 3 pribadi. Yang pertama yaitu yang disebut Bapa, yang namanya Yahweh atau Yehuwa. Pribadi yang kedua yaitu Yeshua HaMashiach, yang disebut Yesus Kristus, saudara-saudara. Pribadi yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ketiganya sama kedudukannya adalah Allah, ya. Sama kedudukannya adalah Allah, yaitu Allah Yehuwa, Allah Yesus, yaitu Allah Roh Kudus, menurut di dalam Alkitab, saudara-saudara. Karena dikatakan dalam Matius 28 ayat 19, "Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di sini kita melihat mengapa jalan. Terima kasih kepada Pak Modi Mowendu dan ke Om Datu Banjar, ya, Datu Banjar kalau tidak salah di Sukatani ya, Om Batu dan Banjar ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mengapa jalan menuju ke sorga itu harus melalui Tuhan Yesus? Ya, apa nggak ada jalan yang lain? Saya katakan tadi dalam peribahasa banyak mengatakan banyak jalan menuju Roma, tapi jalan menuju ke sorga hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jalan yang menuju Roma adalah hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tadi, mengapa jalan menuju ke sorga itu harus melalui Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus telah turun dari sorga menjadi manusia,
melalui Bunda Maria, saudara-saudara. Ya, jadi jalan menuju ke sorga itu di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus, yaitu saya katakan tadi, pribadi Allah yang kedua telah menjadi manusia, yaitu yang disebut Yesus Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, ya, kita akan membaca saudara-saudara di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 dan 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mengapa kita kalau ingin masuk surga itu harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mengapa? Nah, Alkitab menjawab bahwa, ya saudara-saudara, orang yang telah turun dari surga melalui Bunda Maria, yaitu Yesus Kristus, ya, melalui Yesus Kristus, saudara-saudara. Inilah Allah, pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau kita melihat dari pelajaran Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus juga bersama-sama ikut menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ini, ya. Isinya Tuhan Yesus beserta Allah Bapa, yaitu Yehuwa tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di sini katakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Allah berserta kita, Allah menyertai kita, ya saudara. Karena Allah telah turun, ya, telah turun melalui Yesus Kristus atau Tuhan Yesus Kristus, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus Kristus belum turun ke dunia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Seperti sering saya katakan, bahwa Allah Bapa itu tidak kelihatan karena Allah Bapa itu roh adanya. Tetapi pribadi Allah yang kedua, yaitu Yesus Kristus, mengapa disebut Tuhan? Ya, mengapa Yesus disebut Tuhan, saudara-saudara? Karena roh Allah telah masuk ke dalam Bunda Maria dan dilahirkan seperti manusia biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anggaplah Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau Tuhan Yesus Kristus memimpin umat manusia di dalam dunia ini, dia memberikan segala contoh-contoh yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya di dalam hal berdoa, Tuhan Yesus memberikan contoh, saudara-saudara, yaitu dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus dalam hidup dalam dunia ini memberikan contoh bahwa hidup ini banyak penderitaan, saudara-saudara. Ya, Tuhan Yesus pernah menderita. Tuhan Yesus pernah capek, Tuhan Yesus pernah kelaparan, Tuhan Yesus pernah tidur, Tuhan Yesus pernah makan dan minum. Tapi Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melakukan dosa dan dia tidak berbuat dosa. Itulah perbedaannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Jadi mengapa Tuhan Yesus disebut Tuhan? Karena adalah roh Allah telah menjadi manusia melalui Bunda Maria. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari kita melihat kembali. Ya, mari melihat kembali. Semua manusia, saudara-saudara, dari Adam sampai kepada kita, belum ada yang dilahirkannya dinubuatkan terlebih dahulu. Ya, belum ada. Dinubuatkan itu diceritakan terlebih dahulu. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus mau lahir itu, saudara, dinubuatkan, ya, dinubuatkan atau diceritakan terlebih dahulu oleh Nabi Yesaya. Sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir telah diceritakan oleh
Nabi Yesaya, saudara-saudara ya, oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Yuk kita baca Om Datu di dalam Yesaya pasal 7 Om. Ya. Yesaya pasal 7 Om ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, yang menamakan dia Immanuel. Apakah perbedaannya, saudara-saudara? Dikatakan tadi di dalam Lukas dikatakan bahwa akan mengandung dan akan melahirkan yang disebut Yesus. Tetapi dalam Yesaya dikatakan bukan Yesus tetapi Immanuel. Apakah beda? Beda, saudara-saudara, tapi tujuannya sama. Artinya Immanuel itu Allah menyertai kita. Kalau Allah yang di surga mengatakan menyertai manusia, saudara-saudara, bohong. Ya, bohong, saudara-saudara. Artinya menyertai itu jalan bersama-sama. Ya, jalan bersama-sama. Artinya menyertai itu jalan bersama-sama. Allah yang hidup, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai adalah pernah berjalan bersama-sama dengan manusia, yaitu Allah Yesus Kristus, saudara-saudara. Ya, Allah Yesus Kristus, saudara-saudara, telah menyertai manusia selama 33 tahun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di sini kita akan melihat kembali bahwa ya dikatakan di sini sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yang artinya, saudara-saudara, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Jadi Allah yang kita sembah, saudara-saudara, Allah yang kita sembah bukan ongkang-ongkang di sorga. Kalau kita melihat seperti Bapak Presiden, saudara-saudara, ya, Bapak Presiden tidak tinggal diam di istana, tapi dia sering belusukan, istilah sekarang belusukan, datang ke tempat-tempat yang dia ingin lihat secara mata sendiri, saudara-saudara. Demikian juga Bapa kita yang di sorga, saudara-saudara. Allah kita yang di sorga telah belusukan ke dalam dunia ini melalui Bunda Maria. Datang ke dalam dunia ini menyaksikan keadaan manusia, saudara-saudara. Menyaksikan keadaan manusia. Manusia telah merasakan apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk dirinya sendiri dan untuk manusia. Seperti saya katakan tadi, Tuhan Yesus lapar, manusia lapar. Tuhan Yesus ngantuk, manusia ngantuk. Tuhan Yesus aus, manusia aus. Dan seterusnya, saudara. Tuhan Yesus sakit, manusia juga sakit. Tuhan Yesus sakit bukan sakit sendiri, tapi dibikin oleh orang Yahudi pada waktu itu, disiksa dan dianiaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara yang ingin ikut Tuhan Yesus, siap menderita. Ya, karena ikut Tuhan Yesus itu adalah penderitaan atau yang dikatakan salib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sebelum kita meneruskan, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Terima kasih, demikianlah Bapak Martin sudah menjelaskan tentang dua jalan itu ya Pak Martin ya. Iya. Memang kalau kita ilustrasikan di dalam dunia ini, kalau kita di jalan raya ada sekarang jalan namanya jalan tol, mungkin jalan non tol. Itu sekalipun kita melalui jalan tol itu bukan tidak ada hambatan rintangan, ya kan? Tentunya banyak sekali. Apalagi dengan kondisi kendaraan atau kondisi yang menyetirnya itu menjadi tantangan buat jalan itu sendiri, ya kan? Kalau dengan melalui jalan non tol itu mungkin hambatannya lebih banyak, ya kan, karena kemacetan, karena segala macam lah itu. Nah, semuanya ada tantangannya ya, bukan sekedar kita
berjalan di tol, terus tidak ada hambatan, tantangan, semuanya menjadi tantangan buat kita, terutama hidup kita ya kan dalam dunia ini yang rohaninya tentu saja itu sangat berat tantangannya ya. Kalau kita ukur dengan keadaan sekarang ini ya kan, dalam kesulitan ini itu menjadi tantangan berat bagi kita, tapi itu memang jalan kita yang harus kita tempuh. Apalagi kalau saya dan Pak Martin mungkin kita dihadapkan kepada jalan itu ya kan, tapi walaupun kita berat dan sulit, banyak sekali hambatan, kita tetap percaya dan selamanya ikut aturan-aturan Alkitab dan ikut kepedihan, kesengsaraan seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini tidak membawa kedamaian ya kan, tapi membawa pemisahan ya kan gitu. Dalam Alkitab ada kalau kita baca ya. Nah, kita usahakan di jalan walaupun berat, kita selalu berusaha. Kita ingin sampai tujuan, namun jalannya sangat berat. Saya akan pujikan satu pujian, usaha ikut Bapa. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku satu pujian kembali yang telah dibawakan oleh Pak Apit. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita teruskan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Allah yang menyertai kehidupan manusia itu, Allah sendiri yang turun ke dalam dunia itu, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dia dilahirkan, dia mati, dia dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ke-40 naik ke surga. Belum ada seorang pun saudara-saudara manusia yang pernah naik ke surga. Ya,
Belum ada seorang pun manusia yang pernah naik ke sorga kecuali Tuhan Yesus Kristus yang telah turun dari sorga. Yuk kita buka ayatnya saudara-saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1, saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah Allah kita, Allah yang kita sembah, menyertai manusia itu. Yesus turun ke dalam dunia dan dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Sangat luar biasa, saudara-saudara, bahwa tidak ada Allah-Allah lain seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih nih kepada Pak Abraham Alvarado. Pak Abraham ini di mana ya Pak? Terima kasih ya. Saudaraku, sorga masih kosong. Ya, sorga masih kosong. Belum ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain orang yang telah turun dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya Pak Abraham, belum ada orang ke sorga. Kalau orang mati, saudara-saudara, tidak langsung ke sorga. Karena kalau orang mati langsung ke sorga, saudara-saudara, tidak ada hari kebangkitan. Ya, kalau punya orang mati naik ke sorga, orang mati naik ke sorga, saudara-saudara, tidak akan ada hari kebangkitan karena orang semua sudah di sorga. Ya, semua orang sudah di sorga. Jadi orang yang mati itu bukan naik ke sorga, tapi menurut Alkitab, saudara-saudara, adalah pergi ke Firdaus, istirahat dengan tenang di sana, ya saudara-saudara. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal 3, Pak Alvarado, belum ada seorang pun manusia yang pernah naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia itu, saudara-saudara, Yesus yang merupakan manusia seperti kita, yang dapat merasakan capek, yang dapat merasakan lapar, yang dapat merasakan ngantuk dan sebagainya. Itulah Allah menyertai kita, itu Allah yang menjadi manusia, ya saudara-saudara. Jadi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sangat jelas Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa belum ada seorang pun manusia yang telah naik ke surga, ya saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang telah turun dari surga. Saudaraku, mengapa jalan ke surga itu Tuhan Yesus? Ya, pertanyaannya, mengapa jalan ke surga itu Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus turun dari surga melalui proses, ya saudara-saudara. Melalui proses itu, Roh Allah masuk ke dalam Bunda Maria, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya untuk membangkitkan orang yang sudah mati dan akan membawanya ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, kita akan melihat, saudara-saudara, akan melihat masuk ke kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Jadi saudara-saudaraku, inilah yang sangat luar biasa mengapa Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tidak melalui aku." Saudara-saudaraku, karena Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi Allah yang kedua. Pribadi Allah yang kedua yang telah menjadi manusia melalui proses oleh Bunda Maria, di dalam rahim Bunda Maria.
Terima kasih nih ke Pak Yakub Pena ya, yang ada di mana lupa lagi saya. Pak Yakub Pena yang ada di mana. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2 Pak Yakub. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sangat tuntas ya. Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Tandanya Allah menyertai manusia. Sekalipun Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini menemui ajal, menemui kematian. Karena saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua dosa-dosa orang yang mempercayainya, dosanya diampuni saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib, saudara-saudara, dosa kita tidak diampuni. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang mati itu manusianya, bukan Allahnya, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, pada waktu hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Berarti yang bangkit itu adalah Allahnya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu, saudara-saudara, ya, dikatakan 100% Allah, yaitu pada waktu bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara. Yesus itu manusia 100% pada waktu dinyatakan mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, tidak mungkin orang bisa menyelamatkan manusia kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia. Ya, jadi oleh sebab itu saudara-saudara, Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan di sini saudara-saudara, Tuhan Yesus naik ke surga. Untuk apa naik ke surga, saudara-saudara? Apakah sudah selesai pekerjaannya? Belum, saudara-saudara. Tuhan Yesus masih banyak pekerjaannya, menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya. Dikatakan di sini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saudara-saudaraku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal untuk siapa? Untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sangat luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di mana tempat yang telah disediakan untuk manusia yang telah diselamatkan itu? Saudara-saudara ya, di mana? Ya, kita harus tahu saudara. Kalau kita sudah tahu, kita akan yakin percayanya. Seperti kalau saudara sudah tahu tempat tinggal saya, rumah saya, keluarga saya, saudara tidak ragu-ragu dengan saya. Tetapi kalau saya berjanji tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tempat tinggalnya, rumahnya, dan sebagainya, orang akan ragu-ragu. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, saudara-saudara, supaya kita tidak ragu-ragu, saudara-saudara, dari sejak kelahirannya, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kelahirannya, kematiannya, saudara-saudara, ditentukan dan sudah diceritakan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kalau Bapak, Ibu belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yuk hari ini, pagi hari ini, terimalah Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Saudaraku, di mana tempat yang telah disediakan untuk manusia yang telah diselamatkan itu? Yuk kita baca di dalam Wahyu pasal 21, saudara-saudaraku. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku pun melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Begitu Pak Yakub Pena ya. Ya, begitu Pak. Jadi kita jangan ragu. Jalan ke surga hanya satu-satunya jalan menuju ke
surga, ke rumah Bapa di surga, saudara-saudara, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi Ibu Melati, bagi Om Datu, bagi Pak Abraham, dan bagi kita semua, saudara-saudara, jalan yang menuju ke rumah Bapa di surga itu hanya satu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara. Sebelum kita masuk ke dalam kota Yerusalem baru, kita akan tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang kita injak sekarang, bumi yang kita injak sekarang, dan langit yang menaungi kita sekarang, ini akan hilang. Yuk kita baca kembali satu kali lagi. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagai pengantin perempuan, berdandan untuk suaminya. Luar biasa Bapak Ibu. Kita jangan takut, ya jangan takut. Kalau Tuhan panggil, kalau kita mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, bahwa kalau kita mati, kita bukan kemana-mana, tapi kita akan masuk ke kota Firdaus yang indah. Setelah itu nanti kita akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan kita akan masuk kepada bumi baru dan langit yang baru. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menyegarkan iman kita, ya. Firman Tuhan yang menyegarkan iman kita bahwa jalan menuju surga itu adalah satu, yaitu jalan yang sesak dan sempit yang menuju ke rumah Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Akan ditutup oleh satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Demikianlah seorang kasih, sudah kita mendengarkan ya tentang surga yang Pak Martin sudah menjelaskan dengan gamblang ya bagaimana manusia itu sampai ke surga. Surga itu tempat Allah, tempat Bapa yang tapi kita sudah disediakan. Mungkin dia sama deh. Seperti tempat Bapa di surga itu kita tidak tahu. Namun Allah sudah menjanjikan melalui putranya yang Tuhan Yesus untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya ya. Semoga kita juga sama-sama akan kita berkumpul di surga, di tempat yang mulia itu. Tapi harapan kita memang selalu ya kan, pasti ya setiap manusia itu mencari suatu kebahagiaan ya, yang bahagia itu mungkin ya kedamaian. Surga itu tempat kedamaian. Nah, surga itu sebenarnya tidak jauh, dalam hati kita juga ya ada. Kalau kita hati kita damai itu sudah kita merasakan surga itu ada dalam jiwa kita ya. Terima kasih untuk seorang kasih yang sudah mendengarkan siaran radio ini, yang di jauh ya, seperti Pak Abraham, Pak Yakob, Dharma Bakti Kaidun, dan semuanya tadi yang di awal itu Bu Melati ya. Bu Melati yang di mana apa yang di Bandung Barat ataupun yang mana, puji Tuhan kalau sudah bisa sama-sama kita mendengarkan firman ini. Saya doakan untuk semuanya kita ya, semoga kita diberkati Tuhan selamanya. Saya akan tutup dengan satu pujian, rumahku yang kekal di surga. Itu harapan kita semua.
Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku nyanyian yang terakhir. Terima kasih nih hatur nuhun ke Bapak Dharma Bakti Kaidun yang ada di Cideres. Kumaha damang Pak. Ya, puji Gusti upami daramang mah. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih di mana hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu telah diingatkan oleh firman Tuhan bahwa jalan menuju ke sorga, jalan menuju ke rumah Bapa adalah hanya satu, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus telah mengingatkan kami bahwa kami percaya bahwa semua orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus akan kembali ke dalam kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar radio Citra Kasih di mana saja saudara kami berada. Tuhan tolong berkati saudara kami yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Di mana saudara kami sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Di mana saudara kami sedang dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Di mana saudara kami sedang dalam kesusahan, Tuhan tolong hiburkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu mohon Bapa, untuk kami yang berkumpul di studio ini, untuk keluarga Pak Haji, keluarga Pak Apin, keluarga Pak Joni, keluarga hamba-Mu sendiri ya Tuhan. Tolong Bapa, tutup bungkus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang menjamin keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Di mana ada kuasa roh kegelapan, roh iblis, roh setan, roh penyakit, hamba-Mu mohon Bapa, tutup bungkus kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena hamba-Mu yakin Bapa, Engkau telah menyelamatkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk Radio Citra Kasih. Tuhan tolong cukupkan apa yang dibutuhkan oleh Radio Citra Kasih. Pada pagi hari ini ada permasalahan dalam pesawat kami ya Tuhan. Tolong Bapa, berikan kelancaran kembali untuk menjalankan tugas-tugas pemberitaan firman Tuhan di Radio Citra Kasih ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terutama hamba-Mu berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan para pembantunya, para menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah di seluruh pelosok Republik Indonesia ini. Tuhan tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan, bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam manusia sendiri. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin.